Halo, jadi hari ini kita bakal ngebahas webinar Sadari Series 4 dengan topik Mengubah Ketidakpastian Menjadi Peluang Melalui Perlakuan Risiko yang Tepat dengan narasumber Bapak Rizky Anindito dari Division Head Risk Strategy and Integrated Governance PT Perusahaan Gas Nusantara Tbk atau PT PGN. PT PGN Tbk atau PT Perusahaan Gas Negara Tbk merupakan subholding gas bagian dari PT Pertamina Persero yang memiliki peranan penting dalam transmisi dan distribusi gas bumi di Indonesia. Visi dari bisnis subholding gas PT PGN Tbk yaitu menjadi penyedia solusi energi bersih untuk dunia yang lebih hijau dan berkelanjutan. Terdapat tiga pilar strategis dari subholding gas yaitu growth, adapt, and step out. Selanjutnya, Direktorat Manajemen Risiko PGN, di mana Direktorat Manajemen Risiko ini dibagi menjadi tiga satuan kerja. Yang pertama itu Division Operational Risk, Internal Control, and Business Continuity. Yang kedua, Division Risk Strategy and Integrated Governance. Dan yang ketiga, Division Project Risk, Portfolio, and Counterparty Risk. Baik, melalui Piagam Manajemen Risiko dan Resiliensi Subholding Gas, PT PGN menetapkan langkah strategis untuk mencapai tujuan perusahaan serta mengimplementasikan tata kelola perusahaan yang baik. Dalam piagam ini ditekankan pentingnya pengelolaan risiko yang efektif, efisien, komprehensif, dan terintegrasi dalam seluruh aspek proses bisnis. Adapun prinsip-prinsip manajemen risiko dan resiliensi, ada 10 nih, teman-teman. Yang pertama yaitu manajemen risiko terintegrasi dan berkelanjutan. Yang kedua, pendekatan terstruktur dan hati-hati. Yang ketiga, mendukung pengembangan bisnis dan inovasi. Yang keempat, kerangka kerja proporsional dan efektif. Yang kelima, keterlibatan seluruh jajaran. Yang keenam, antisipasi dan deteksi dini risiko. Yang ketujuh, informasi risiko akurat dan relevan. Yang kedelapan, budaya sadar risiko dan perilaku etis. Yang kesembilan, peningkatan kompetensi berkelanjutan. Dan yang kesepuluh adalah kesiapsiagaan terhadap ancaman dan bencana. Selanjutnya, tantangan dan lingkungan bisnis. Terdapat beberapa penugasan pemerintah kepada PT PGN, salah satunya yaitu terkait jaringan gas bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil atau Jargas. Pelaksanaan Jargas menghadapi beberapa tantangan, seperti tingkat keekonomian yang rendah akibat kecilnya volume pemakaian, harga jual yang ditetapkan pemerintah, serta pengaruh kurs USD atau eh, rupiah. Selain itu, minat masyarakat untuk beralih ke Jargas masih rendah karena energi bersubsidi seperti LPG lebih mudah diakses dan proses konstruksi terkendala oleh biaya retribusi daerah yang tinggi serta durasi perizinan yang panjang. Adapun isu strategis PGN adalah menghadapi trilema energi domestik, yaitu menyeimbangkan tiga aspek utama. Yang pertama ada pasok atau supply, yaitu menjaga keberlanjutan pasokan gas bumi melalui pemanfaatan LNG, mengatasi penurunan produksi, dan menetapkan harga yang terjangkau bagi pengguna domestik. Yang kedua, infrastruktur, yaitu mempercepat pembangunan dan pengoperasian jaringan gas melalui skema investasi dan penugasan kepada BUMN migas. Dan yang ketiga adalah market atau pasar, menjamin keekonomian distribusi gas dengan kompensasi pemerintah dan evaluasi penugasan seperti SPBG serta Jargas. Adapun tujuannya adalah menjamin ketahanan energi nasional dengan pasokan gas yang cukup, infrastruktur yang memadai, dan harga yang terjangkau bagi para masyarakat. Materi selanjutnya yaitu pengelolaan risiko korporat. Di dalam pengelolaan risiko korporat terdapat rekapitulasi top risk PGN antara lain risiko operasional, risiko formulasi strategis, risiko kebijakan sektoral, risiko hukum, reputasi, dan kepatuhan.
serta risiko keuangan. Opportunity dan strategi pengembangan. PT PGN melakukan growth strategy subholding gas dengan cara gasifikasi coal menjadi SGN atau synthetic natural gas sebagai alternatif pasokan gas. PT PGN juga mengambil peluang pada saat fluktuasi harga LNG dengan melakukan inisiatif bisnis yaitu revitalisasi tangki LGN Arun, di mana penetapan Arun sebagai kawasan berikat nasional turut menggerakkan perekonomian lokal. Selain itu, PT PGN juga melakukan pengembangan bisnis biometan yang dihasilkan dari limbah organik yang diolah. Salah satunya adalah POM atau Palm Oil Mill Effluent. Dengan demikian, kita dapat mengambil kesimpulan beberapa opportunity dan strategi pengembangan yang dilakukan oleh PT PGN tadi, yang dapat mengubah ketidakpastian menjadi peluang melalui resiko yang tepat, seperti gasifikasi coal menjadi SGN, revitalisasi tangki LGN, dan pengembangan bisnis biometan. Oke, segini aja materi untuk yang dibahas pada webinar kali ini. See you guys!